Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tata Sukma Aji dengan nomor induk mahasiswa 192100061 kelas C Wates dari Universitas Cenderbatra Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh Dr. Andes Haji Yanuar Saksono MM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang paradigma pembangunan di Indonesia. Paradigma pembangunan di Indonesia. Paradigma pembangunan, khususnya politik dan ekonomi, harus diubah dan menyerahkan ekonomi kepada mekanisme pasar menjadi menegakkan nilai nasionalisme. Jika sistem ekonomi liberal atau mekanisme pasar tetap dilanjutkan, dikhawatirkan Indonesia hanya akan menjadi sumber bahan mentah bangsa lain dan menjadi pasar untuk barang-barang dari luar. Perubahan paradigma selalu diperlukan untuk menghadapi situasi, permasalahan, dan tantangan yang berbeda, terutama di saat krisis. Paradigma sebelum tahun 1930 adalah peran pemerintah yang sekecil-kecilnya. Para ekonom mempercayakan kegiatan ekonomi sepenuhnya pada kekuatan pasar. Ekonomi yang menurun akan pulih dengan sendirinya. Ekonomi yang memanas akan dengan sendirinya kembali normal, asalkan pemerintah tidak ikut campur tangan. Menurut beberapa ilmuwan, pertama, J.M. Keynes pada tahun 1930-an memperkenalkan peran serta pemerintah kepada dunia yang percaya sepenuhnya ke pasar. Yang kedua, Widjojo Nitisastro pada tahun 1963 memperkenalkan sistem pasar pada perencanaan pembangunan. Artinya, tidak menyerahkan kepada pasar sepenuhnya, tetapi bagaimana mengkombinasikan perencanaan dari pemerintah pusat dan kekuatan pasar. Keduanya ini melakukan kombinasi pasar dan campur tangan dengan pemerintah. Ilustrasi paradigma pembangunan di Indonesia. Coincident Economy Index atau CEI, variabel diukur antara lain dengan penjualan mobil dan konsumen semen. Semakin banyak penjualan mobil dan konsumsi semen, makin baiklah perekonomian kita. Yang kedua ada Leading Economic Index atau LEI. Salah satunya variabelnya adalah izin mendirikan bangunan dan kedatangan turis asing. Makin banyak izin dikeluarkan untuk mendirikan bangunan, perekonomian diharapkan akan terus berkembang dalam 6-12 bulan ke depan. Demikian pula dengan turis asing. Indeks kepercayaan konsumen, indeks ini makin tinggi bila dikonsumsi optimis. Konsumsi yang optimis artinya konsumen yang makin berani berbelanja. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1 Ayat 3, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang ini meliputi jangka waktu antara 10 tahun ke atas. Yang kedua ada rencana jangka menengah. Perencanaan ini meliputi jangka waktu antara 3 sampai dengan 8 tahun. Yang ketiga ada rencana jangka pendek, yaitu perencanaan dengan jangka waktu setengah sampai dengan 2 tahun. Jadi itulah hasil presentasi saya tentang paradigma perekonomian di Indonesia. Bila ada salah kata maupun salah ucap, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.